Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin mengetahui apakah ada kandungan pencemar di suatu wilayah, biasanya kalau kita datang dan mengukur airnya itu tidak terlalu tepat, ya, karena adanya dinamika. Misalnya di laut kan, nah, kalau kita misalnya pergi ke pantai, ke Teluk Kendari, memeriksa apakah ada timbal, apakah ada kadmium, apa ada logam-logam berat yang lain, mungkin kalau kita periksa hasilnya tidak terlalu konsisten, mungkin malah berubah-ubah karena adanya dinamika laut, ya, dinamika perairan. Mungkin pada saat terjadi pasang kemudian disusul oleh surut, ya, terjadi pengenceran dari kandungan-kandungan toksikan yang ada di air tadi itu dibawa keluar teluk, ya, sehingga ketika kita datang ukur airnya, nah, ditemukan lagi, oh tidak ada pencemaran Pak, ini dibawa baku mutu, padahal sudah terjadi pengenceran. Makanya yang paling tepat adalah mencari atau mengambil hewan-hewan yang ada di situ, kemudian mencari tahu berapa banyak kandungan logam berat di dalam hewan-hewan itu. Nah, hewan-hewan yang ada di situ itu adalah salah satu contoh dari apa yang kita sebut sebagai indikator. Nah, karena ini indikatornya adalah makhluk hidup, maka disebut bioindikator. Nah, mari kita lanjut tentang bioindikator. Apa itu bioindikator? Menurut COVAX 1992, indikator biologi adalah organisme atau populasi organisme yang kehadirannya, vitalitas dan responnya berubah akibat pengaruh lingkungan. Selanjutnya dikatakan data-data yang disediakan oleh organisme indikator dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat pengaruh lingkungan dan tingkat potensi bahayanya terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian lebih lanjut COVAX menjelaskan bahwa indikator biologi dapat dievaluasi dengan cara melalui gejala-gejala makroskopis yang kasat mata, melalui gejala-gejala mikroskopis, jadi yang hanya bisa dilihat lewat pengamatan sitologi, ya, kemudian melalui perubahan-perubahan fisiologi, biokimia dan kimia yang terjadi. Nah, indikator biologi dapat diklasifikasikan menurut Nobel dalam beberapa kategori. Ada yang disebut dengan spesies indikator. Kehadiran atau ketidakhadirannya menunjukkan pengaruh faktor lingkungan tertentu. Jadi dia ada berarti sesuatu terjadi, dia tidak ada berarti sesuatu juga terjadi. Nah, jadi spesies dengan toleransi rendah terhadap faktor lingkungan tertentu cocok digunakan sebagai indikator. Jika spesies hadir pada suatu kondisi tertentu, dia disebut indikator positif. Sedangkan jika spesies menghilang pada suatu perubahan tertentu, disebut indikator negatif. Jadi ini contoh sederhana ini sebagai indikator positif, ya. Mungkin ada yang pernah menemukan apa yang disebut dengan sironomis, ya, sironomus, cacing-cacing sironomid, ya. Jadi cacing-cacing sironomus ini menjadi tanda kondisi lingkungan yang DO-nya rendah, ya. Jadi kehadiran cacing-cacing sironomid ini menunjukkan bukti bahwa oksigen sedang rendah. Sehingga kalau dalam perairan ditemukan sironomid, cacing sironomid, maka itu bukti bahwa DO di perairan itu rendah. Nah, karena kehadirannya menunjukkan kehadiran sesuatu, maka dia disebut sebagai indikator
positif. Jadi ini salah satu contoh indikator positif. Nah, kemudian jika dia menghilang pada suatu perubahan lingkungan tertentu disebut indikator negatif. Nah, saya kira contoh yang dikemukakan oleh penulis buku Silent Spring ya, Carlson ya, masih ingat cerita tentang kontroversi DDT, bagaimana Carlson mengatakan dalam bukunya Silent Spring bahwa musim semi yang sepi ya. Nah, dia katakan bahwa ini musim semi, tidak ada lagi burung-burung yang berkicau. Nah, itu jadi contoh indikator negatif. Tadinya kalau musim semi burung-burung berkicau. Ini kok musim semi sudah tidak ada lagi burung-burung berkicau. Berarti dia menghilang disebabkan terjadinya sesuatu. Maka disebut indikator negatif. Nah, mungkin juga di kampung-kampung yang banyak rawa-rawa, biasanya kalau musim hujan banyak katak yang bernyanyi, yang ada jenis katak yang bisa membentuk tubuhnya jadi besar itu dan bunyi bersaut-sautan di malam hari pada saat musim hujan. Nah, kalau misalnya sekarang sudah tidak kedengaran, nah, itu bisa menjadi indikator negatif. Berarti ada sesuatu yang hilang. Mengapa kodok itu hilang? Apakah dia tidak menjadi punah atau bagaimana? Lalu apa penyebab punahnya? Nah, ini indikator negatif ini, indikator yang masing-masing, baik indikator positif maupun indikator negatif, itu menjadi objek-objek penelitian orang-orang yang mempelajari toksikologi, sehingga bisa mengatakan misalnya, oh kalau ini indikator negatif, oh ini indikator positif. Sama juga salah satu guru saya dulu di ITB itu penelitiannya, dia menggunakan laba-laba yang hidup di perkotaan. Dia anggap terkontaminasi oleh asap-asap kendaraan bermotor yang dimana zaman-zaman itu bahan bakar masih mengandung timbal ya. Dan ternyata dia bisa buktikan bahwa laba-laba yang di dalam tubuhnya mengandung timbal ya, ketika membuat sarang laba-laba itu bentuknya menjadi tidak sempurna. Nah, jadi apakah ini timbal mempengaruhi kemampuan saraf si laba-laba sehingga sarang yang dia buat itu bentuknya menjadi tidak sempurna dibanding laba-laba yang tidak terkena kontaminasi dari timbal. Jadi ini bisa juga menjadi suatu indikator bahwa ketika ada sarang laba-laba yang tidak sempurna, itu indikator positif bahwa ada pencemaran timbal di situ ya. Mungkin contoh-contoh begini bisa dijadikan. Intinya ini saja, kehadirannya membuktikan sesuatu, ketidakhadirannya membuktikan sesuatu ya. Nah, kemudian yang kedua, indikator yang mengakumulasi, accumulating indicator. Indikator ini menggunakan spesies yang tahan terhadap senyawa pencemar, dapat mengakumulasi senyawa pencemar dalam jumlah besar di dalam jaringan tubuhnya tanpa menimbulkan kerusakan. Contohnya logam berat yang ditampung atau diserap di dalam tubuh hewan-hewan, entah itu bivalvia, gastropoda yang sifatnya sesil ya, tiram-tiram yang menempel di tiang-tiang pelabuhan ya. Nah, itu bisa menjadi indikator yang mengakumulasi ya, karena dia ada di situ
kemudian menyerap makanan dari dalam perairan, terikutlah logam-logam berat di dalam perairan sehingga terjadi akumulasi di dalam daging, di dalam tubuhnya, tanpa menyebabkan dia mengalami kematian atau kerusakan. Jadi dia mengakumulasi. Jadi kalau kita ingin penelitian, ya kita ambil saja sampel di situ, diukur berapa kandungan logam berat, entah itu merkuri, entah itu kadmium, diperiksa di laboratorium sehingga kita bisa mengatakan, oh Teluk Kendari kandungan Hg di wilayah pelabuhan berdasarkan pemeriksaan tiram yang ada di sana kandungannya sekian. Lalu mungkin kalau mau penelitiannya kontinu, tahun depan atau 5 tahun ke depan diambil lagi. Nah, tentunya dengan asumsi bahwa tiram yang sama yang 5 tahun yang lalu, teman-temannya yang kita ambil 5 tahun yang lalu itu juga ya teman-temannya yang kita ambil sekarang, artinya berasal dari generasi yang sama. Nah, ya itulah sebabnya nanti kita lihat syarat-syarat untuk bioindikator yang baik, ya, termasuk syarat-syarat yang berumur panjang, ya, sehingga kita bisa mengambil data 10 tahun misalnya, ya, dan organismenya tetap itu karena dia tidak mati karena berumur panjang misalnya. Kemudian organisme uji, spesies yang cocok digunakan dalam studi toksisitas dengan menggunakan senyawa pencemar yang diberikan. Nah, ini organisme uji ini yang digunakan di dalam studi-studi lethal concentration, ya, untuk mencari LC50. Nah, kalau di ikan, ya kita biasa cari ikan-ikan yang sensitif. Yang standar itu adalah ikan mas, ya. Dikatakan ikan mas menjadi standar untuk organisme uji. Kenapa bukan ikan nila? Ikan nila katanya lebih tahan, ya, lebih tahan untuk LC50. Mungkin ikan nila cocok digunakan untuk studi-studi yang lainnya. Mungkin bukan LC50, tapi mungkin yang sifatnya toksisitas kronik, ya. Kemudian ada spesies pemantau atau monitoring spesies, mengindikasikan kehadiran senyawa pencemar baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Jadi, ya, saya kira pemantau atau monitoring spesies ini kita misalnya di IPAL, ya, di IPAL suatu pabrik, sebelum air keluar dari IPAL kita bisa piara ikan di situ sebagai monitoring spesies. Jadi kalau kita bermaksud membuang hasil limbah air yang sudah diproses di IPAL tadi ke perairan umum, ya kita lewatkan dulu di spesies pemantau itu. Kalau spesies itu misalnya sehat-sehat saja, berarti air dari IPAL ini sudah layak untuk dibuang. Tapi kalau misalnya dia mati, berarti ada kesalahan di proses IPAL-nya. Mungkin ada yang tidak sempurna prosesnya, mungkin ada mesinnya yang mengalami kerusakan dan seterusnya. Nah, kemudian saya lanjut dengan organisme indikator. Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh organisme indikator agar betul-betul mampu menggambarkan jumlah polutan yang terdapat di lokasi penelitian adalah sebagai berikut. Nah, ini kan syarat-syaratnya. Misalnya tadi tiram kita ambil di tiangnya pelabuhan Kendari misalnya, ya. Nah, apakah memenuhi syarat sebagai indikator, bioindikator? Jadi syarat-syaratnya: 1. Akumulasi bahan cemaran. Indikator harus mampu mengakumulasi bahan pencemaran tanpa terbunuh. Nah, jadi kalau dia mengakumulasi langsung mati, berarti tidak cocok, ya. Kemudian sifat sedentary. Indikator harus bersifat sedentary, tidak berpindah-pindah atau terikat pada suatu tempat yang keras. Nah, disinilah sifat sedentary ini, di mana sifat tiram itu sangat-sangat cocok. Tiram kan menempel
dan tidak berpindah-pindah ya. Jadi dalam hal indikator tidak terlalu bagus menggunakan hewan yang bergerak. Misalnya ikan, kita tangkap ikan di Teluk Kendari, baru kita periksa, lalu ternyata entah itu merkurinya atau apanya yang tinggi, lalu kita umumkan ternyata Teluk Kendari sudah tercemar merkuri. Apa buktinya? Ikannya mengandung merkuri misalnya ya. Pasti orang-orang lain akan protes. Loh, bagaimana Anda yakin bahwa ikan itu mendapatkan merkurinya di Teluk Kendari? Ini kan perairan terbuka, mana tahu dia mendapatkan merkurinya dari Bombana misalnya, perairan Bombana, karena kita tahu Bombana pernah populer dengan tambang emasnya, yang dimana kita tahu salah satu bahan pencemar yang digunakan untuk memisahkan emas dari pengotor-pengotornya itu adalah merkuri misalnya. Ini kan misalnya. Jadi kalau penelitian Anda salah dalam menentukan spesies indikator, maka penelitian Anda menjadi tidak valid ya, tidak valid kalau ingin dikaitkan dengan suatu perairan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah jumlah yang besar, indikator di daerah penelitian. Jadi kalau misalnya kita cerita tiram itu harus banyak ya. Mungkin ada orang yang ingin ngecek ya, misalnya Anda sebagai mahasiswa dari UHO mengumumkan Teluk Kendari berdasarkan penelitian tiram begini. Ada peneliti lain dari luar yang tertarik, dia ingin melakukan tes, dia mau cari, oh dia sudah tidak temukan tiram lagi di situ. Nah itu kan jadi pertanyaan, jadi susah juga. Nah, susah dicek. Nah, tapi kalau jumlahnya besar kan tidak ada masalah. Anda menggunakan lab apa? Lab Kendari. Oh kalau begitu saya mau bawa labnya ke Jakarta. Sampelnya untuk diuji di lab Jakarta. Ya, mungkin kalau ada peneliti internasional, saya mau ambil dagingnya untuk saya cek di laboratorium di luar misalnya. Kemudian, nah ini usia panjang, ini yang saya maksud tadi. Indikator harus hidup dalam waktu yang lama untuk memungkinkan pengambilan sampel lebih dari 1 tahun. Jadi misalnya tahun 2020 kita banyak ya, tinggi. Ini kebetulan atau apa? Tahun 2021 datang lagi ngambil. Nah, tentunya kalau kita ambil, maka yang kita ambil di tahun 2021 ini juga sudah 2 tahun ada di situ ya. Ya, atau kita ambil 5 tahun sesudah pengambilan yang pertama, maka yang kita ambil di tahun kelima ini juga berumur 5 tahun ya. Jadi jangan sampai yang kita ambil di tahun kelima adalah ya hewan yang berumur 1 tahun lagi ya, sehingga antara tahun pertama dengan tahun kelima kok lebih sedikit cemarannya, kandungan logam beratnya dibanding yang diambil tahun pertama. Ini kesalahannya bukan pada kesalahan apanya, tapi kesalahannya adalah sampel yang kita ambil adalah sampel yang berusianya baru 1 tahun, padahal mestinya sampel yang kita ambil adalah masih segenerasi dengan yang kita ambil 5 tahun yang lalu. Kemudian ukuran memadai. Jadi daging dari suatu spesies yang kita tetapkan sebagai spesies indikator itu harus cukup untuk analisis jaringan. Jadi misalnya untuk menganalisis logam berat di dalam daging itu kita butuh berapa gram sih? Nah, kalau misalnya butuh agak banyak, tidak bisa dong. Misalnya kita pakai terisipan. Pakai apa? Dari informasi misalnya paling tidak ya mungkin sebesar
kacang misalnya, minimal seperti itu ya. Mungkin kita harus memilih jenis-jenis gastropoda atau jenis bivalvia lain atau jenis spesies indikator yang lain yang bisa memenuhi persyaratan minimal daging yang untuk analisis laboratorium untuk mengetahui berapa kandungan logam beratnya misalnya. Kemudian kemudahan pengambilan, indikator harus mudah diambil dan cukup kuat untuk dipelihara di laboratorium, memungkinkan pengeluaran feses sebelum dianalisis dan studi laboratorium mengenai aptek polutan. Jadi ini harus gampang diambil dan tidak mudah mati ya. Jadi kalau ada yang harus sampai bongkar-bongkar karang baru ketemu, mungkin itu tidak dipertimbangkan lah. Jadi yang dicari yang gampang, yang bisa langsung diambil. Lebih disukai lagi kalau dagingnya kecil kan, kita tidak bisa bedakan mana saluran pencernaannya ya, sehingga kita tidak tahu mana yang diakumulasi dari makanan yang baru dimakan beberapa hari terakhir dengan yang memang terakumulasi sudah tersimpan baik di dalam hatinya misalnya. Di kalau di hewan kan biasanya yang jadi organ detoksifikasi itu liver ya. Nah, jadi diharapkan dia bisa dipelihara dulu di berlaboratorium, kemudian dia keluarkan feses, nanti setelah keluarkan feses baru bisa dianalisis kandungan logam beratnya. Itu jadi ini mungkin yang paling ideal ya, yang bisa mengeluarkan feses dulu sebelum dia. Nah, kemudian ini yang paling penting, ada korelasi kadar pencemar di dalam air dan di dalam organisme ya. Jadi jangan sampai di dalam tubuhnya tinggi padahal di dalam air sedikit, atau sebaliknya di air banyak tapi di dalam tubuhnya sedikit, berarti tidak ada korelasi ya. Nah, kalau tidak ada korelasi berarti kemungkinan ada kemampuan hewan itu untuk melakukan pengeluaran lagi ya. Nah, kemudian ada tambahan dari Hauck, organisme memiliki toleransi dengan air payau untuk melakukan penelitian di daerah estuaria. Jadi ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nobel ya untuk hewan-hewan bioindikator. Jadi sistem pemantauan secara hayati terhadap pencemaran air melibatkan pemantauan terhadap terjadinya perubahan respon fisiologis pada hewan yang hidup dalam perairan. Kriteria respon fisiologis yang baik digunakan dalam metode pemantauan hayati tadi itu kalau kandungannya yang ingin ditahu yang terakumulasi di dalam organisme. Sekarang ada lagi respon-respon fisiologi daripada ikan yang bisa dijadikan sebagai indikator kehadiran hewan ya. Bukan kehadiran hewan, indikator kehadiran bahan pencemar. Seperti tadi yang ditunjukkan dari kuliah sebelumnya, bagaimana tadi itu Nakagawa ya menemukan bahwa respon aminolevulinic acid dehidratase, enzim itu ya, itu baik atau menjadi suatu indikator bagi kehadiran timbal, di mana dia temukan bahwa terjadi penurunan aktivitas enzim 40% pada ikan yang dieksposur pada air yang mengandung timbal 10 ppb ya. Jadi ada beberapa syarat. Jadi cepat, hasil dapat diperoleh dalam waktu 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya kita kasih hidup itu ikan di dalam konsentrasi subletal ya, maka kita bisa menemukan bila ada penghambatan pembentukan darah kah, ada penurunan apa ya.
Kemudian konsisten, dapat dilakukan pengulangan dan pengukuran pada berbagai situasi. Jadi kan misalnya yang paling gampang sekarang itu adalah level glukosa ya di darah. Itu yang sering ya. Nah, apakah misalnya kalau kita tempatkan deterjen di dalam air lalu kita piara ikan, apakah ikannya hidup tetapi glukosa darahnya rendah? Tapi harus bahwa kalau misalnya dia rendah, maka di tempat lain penelitian yang sama harus juga menghasilkan glukosa darah yang rendah. Jadi harus konsisten, harus sama. Jangan menggunakan indikator itu kalau misalnya tidak konsisten dia punya hasil. Penelitian di IPB misalnya deterjen menyebabkan glukosa darah ikan rendah, tapi di Fakultas Perikanan di Unhas ditemukan misalnya dia menjadi malah meningkat. Nah, lalu di tempat lain lagi ada lagi yang bilang menurun, ada lagi yang bilang meningkat, sehingga tidak konsisten. Nah, itu jangan pakai yang begitu, jangan pakai yang begitu. Kita ingin yang konsisten. Apapun laporan yang kita baca selalu menunjukkan konsisten. Kalau dia mengatakan penurunan glukosa darah, semua hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa memang terjadi penurunan glukosa darah. Nah, itu yang dipakai. Kemudian spesifik. Variabel percobaan lain atau bahan pencemar lain tidak menghasilkan respon yang sama. Nah, disinilah sebenarnya pemilihan respon fisiologis itu harus spesifik. Yang spesifik itu kan misalnya kalau dia cerita enzim, cerita hormon. Kalau dia cerita glukosa darah itu umum. Yang saya maksud contoh yang tidak spesifik ini, kalau kita pakai pencemar deterjen lalu kita ukur glukosa darah, dia rendah, glukosa darah mengalami penurunan. Tapi kalau bahan pencemarnya saya rubah dari deterjen, saya rubah misalnya menjadi logam berat tertentu, ini juga glukosa darah rendah. Lalu pakai misalnya pestisida, glukosa darah pik. Jadi dia general. Pakai pestisida dia glukosa darah rendah, pakai sabun glukosa darah rendah, pakai logam berat glukosa darah kan sebagai sebuah kriteria respon fisiologis ikan yang lolos menurut Hudson ya. Kemudian universal, dapat diterapkan pada spesies ikan lainnya. Nah, ini misalnya tadi penelitian Nakagawa, kalau Anda masih ingat video sebelumnya, Nakagawa itu menemukan bahwa enzim aminolevulinic acid dehidratase mengalami penurunan aktivitas sebanyak 40% pada ikan mas kalau di air itu dikasih 10 ppb timbal. Nah, pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku pada ikan mas? Coba kita pakai ikan nila, menurun juga atau tidak? Coba kita pakai di ikan gurami, menurun atau tidak? Coba kita pakai pada ikan hias misalnya, ikan komet, ikan apa. Nah, yang kita anggap sebagai respon fisiologis yang bagus itu kalau semua jenis ikan yang dicobakan itu juga menghasilkan respon yang sama, bahwa terjadi penurunan aktivitas enzim, mau itu pakai ikan komet, mau ikan mas, mau ikan gurame, mau ikan nila. Nah, itu yang disebut sebagai universal. Kemudian yang berikutnya, dapat dibandingkan. Hasil antara satu pengukuran dengan pengukuran lainnya dapat dibandingkan. Jadi misalnya Nakagawa di Jepang, dia bilang terjadi penurunan 40% pada konsentrasi 10 ppb. Nah, di tempat lain terjadi penurunan 60%. Memang berapa ppb yang diujikan? 20. Oh, meningkat. Terjadi penurunan aktivitas sampai 90%. Oh, memang berapa ppb yang diberikan? Oh, 150. Oh, berarti ini dapat dibandingkan bahwa
memang konsisten ini. Kalau dikasih naik itu konsentrasi timbal, maka penurunan aktivitasnya juga menjadi lebih besar. Kemudian berikutnya sensitif. Respon yang terlihat saat konsentrasi mendekati konsentrasi efektif. Jadi sudah terlihat itu respon manakala konsentrasinya masih kecil. Nah, coba kita lihat tadi penelitiannya Nakagawa itu. Nah, baku mutu untuk timbal yang dipakai oleh Jepang adalah 10 ppb. Artinya dianggap bahwa nanti di atas 10 ppb baru membahayakan kesehatan manusia, maka diujikanlah 10 ppb. Ternyata 10 ppb itu sudah menunjukkan respons ke ikan mas. Nah, ini yang disukai yang begini, sensitif. Artinya pada level baku mutu dia sudah kelihatan efek. Ya. Nah, kalau misalnya dia tidak sensitif, nanti berubah. Kalau 10 atau 100 kali dari baku mutu yang ditetapkan itu bukan kriteria respon fisiologis ikan yang baik menurut Hudson. Bahwa tiram yang menempel di kakinya atau di tiangnya pelebuhan di suatu tempat itu bisa menjadi indikator kandungan suatu logam berat di pelebuhan itu. Nah, pertanyaannya, mengapa kok dia tidak mati? Mengapa tiram yang diketahui mengandung katakanlah merkuri yang tinggi sehingga bisa menggambarkan kondisi tercemar tidaknya pelabuhan di suatu tempat, mengapa bisa tinggi tapi tidak mati? Ya, mengapa dia bisa menyimpan banyak toksikan di dalam tubuhnya tanpa menyebabkan dia mati? Nah, coba kita bahas. Organisme yang mengakumulasi polutan mampu mempertahankan hidupnya melalui beberapa mekanisme detoksifikasi. Jadi pada Methylis edulis kerang hijau ada sekresi logam dari sistem ekskretorinya dan dikeluarkan dari tubuh. Jadi ini kerang hijau, dia ternyata mampu mengeluarkan dari tubuh itu logam-logam. Kemudian ada turbilaria, timbal dibuang lewat phlegm cell. Jadi phlegm cell ini sejenis excretory system ya. Kemudian annelida, pembuangan lewat vakuola kontraktil. Kemudian Hg bisa terdetoksifikasi oleh selenium dalam tubuh lumba-lumba. Jadi di sini terjadi pertemuan antara dua zat yang bisa saling menghilangkan racun ya. Ini terdetoksifikasi. Jadi Hg ternyata kalau ketemu selenium, maka daya racun Hg itu menjadi turun. Nah, tapi itu hanya pada lumba-lumba. Karena pada Methylus tidak ada interaksi Hg dan selenium. Kemudian pada invertebrata, logam diikat pada selaput sel sehingga tidak terjadi gangguan pada organisme. Contoh Nereis diversicolor, ini sejenis Polychaeta ya, sejenis cacing. Itu bisa menyimpan Cu di epitel dinding tubuh dan nephridia. Nephridia ini semacam ginjalnya cacing ya, atau termasuk sistem ekskretori. Kemudian di Balanus Crustacea ini ya, zat N ditimbun dalam bentuk granul pada sistem parenkim pada usus dan ginjal. Nah, ini pektin maksimum juga ditimbun dalam bentuk granul. Jadi kebayang kalau Crustacea ini kita makan, maka langsung deh sel parenkim pada usus dan ginjalnya itu juga masuk ke dalam tubuh kita, sehingga zat N yang dia timbun lama itu ya berpindah ke kita, ke tubuh yang memakannya. Kemudian hewan vertebrata tertentu dapat memproteksi dirinya terhadap logam dengan cara logam diikat pada asam amino, protein dan polisakarida.
Jadi ada pengikatannya. Jadi itu logam diikat di asam amino, bisa juga diikat di protein, diikat di polisakarida. Jadi mungkin sistemnya kayak manusia ini tiap hari mengeluarkan feses, tapi tidak mengganggu, tidak membaui kita punya rumah karena disimpan di dalam septic tank begitu ya. Jadi dia terikat dalam asam amino, protein dan polisakarida. Nah, pada invertebrata yang direndahkan pada logam konsentrasi rendah, merangsang sintesis molekul protein dengan berat molekul rendah membentuk ikatan dengan logam. Ini yang disebut pembentukan metallothionin. Jadi metionin ditambah logam. Jadi ini metionin ini kan salah satu asam amino ya. Kemudian di ujung apa namanya ini CH3 ya, alkilnya ini ya, ada tempat logam menempel. Jadi metallothionin, logam tambah metionin, sehingga ini logamnya ini tidak akan mempengaruhi kehidupan hewannya karena dia dibungkus atau diikat di dalam metionin. Jadi ini bahwa meskipun dia beracun, selama dia terikat oleh sesuatu, dia tidak beracun ya. Pada anjing laut dan ikan karang ada ikatan kadmium dengan protein. Kemudian pada Echinodermata metionin berikatan dengan zat N, Cu dan CD. Kemudian absorpsi dan ekskresi ada juga yang sifatnya logam-logam berat itu diserap kemudian dibuang lagi, jadi diregulasi. Kemudian zat N dan Cu diregulasi oleh ikan dan udang. Jadi ini diregulasi, ini maksudnya ikan dan udang tertentu itu mampu mendinamisasi, dia bisa menyerap, kemudian dia bisa buang ya, sehingga tidak membahayakan kehidupan udang dan ikan, tidak mematikan udang dan ikan. Kemudian bivalve dan tumbuhan laut sukar meregulasi logam berat, dan ternyata bivalvia ini tidak bisa meregulasi logam berat. Jadi apa tadi, tiramkah namanya itu apa, bivalvia ini tidak bisa meregulasi, dia tidak bisa membuang, dia menyimpan terus dalam tubuhnya, disimpan supaya dia tidak membahayakan dirinya. Ya ada mekanisme tadi itu, ada metallothionin dan segala macam. Itulah kelebihannya, sehingga bivalvia ini menjadi bioindikator yang mewakili kondisi pencemaran air di suatu perairan ya. Itulah sebabnya mengapa bivalvia ini menjadi favorit di dalam ditetapkan sebagai bioindikator bagi pencemaran logam. Demikian dari saya Muhammad Idris, sampai jumpa di video berikutnya.